Selamat siang, selamat datang di News 47 Jakarta. Bersama saya Fadlan Saputra. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bersama salah satu guru yang berpengaruh terhadap kesehatan mental pada siswa. Sekarang saya sedang bersama Pak Abi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apakah kami boleh bertanya-tanya? Boleh. Sebelum itu, Pak Abi perkenalkan diri terlebih dahulu. Sip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Abi Kurnia Ilham. Kalau di SMK 47 saya dipanggilnya Pak Abi. Alhamdulillah saya mengajar sebagai guru BK di SMK Negeri 47 Jakarta. Baik, kita langsung pertanyaan pertama ya, Pak. Apa upaya yang Bapak lakukan untuk menjaga kesehatan mental pada siswa di sekolah? Upaya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan mental di sekolah itu sebenarnya banyak ya. Kalau untuk guru BK sendiri, banyak tahapannya, banyak tingkatannya untuk mengetahui bagaimana sih kesehatan mental siswa di SMK 47 ini ya. Nah, itu bisa melalui observasi, bisa melalui wawancara, atau bisa melalui dari informasi-informasi yang diberikan dari wali kelas atau teman sekelasnya gitu. Jadi lalu selanjutnya bisa diajak konseling, diajak ngobrol dan digali permasalahan-permasalahan apa sih yang sedang mengganggu si siswa tersebut atau orang tersebut sehingga bisa menurunkan kesehatan mentalnya dia gitu. Akhirnya nanti kita upayakan, kita bantu agar bagaimana bisa kesehatan mental si orang ini bisa kembali lagi ya, agar juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu. Itu untuk khusus guru BK. Tapi biasanya kalau untuk guru-guru kelas kita bicara secara umum, biasanya Bapak Ibu guru itu melihat jika siswanya sudah tidak kondusif, tidak konsentrasi, atau mungkin sudah moodnya turun, itu kan termasuk gangguan kesehatan mental ya. Itu biasanya guru-guru mengupayakan adanya ice breaking. Ice breaking itu bisa berupa games, bisa berupa pertanyaan-pertanyaan, yaitu macam-macam. Nah, agar kembalinya konsentrasi dan saya bisa mengikuti dengan fokus dan moodnya balik lagi untuk mengikuti pembelajaran gitu. Palingan ya. Baik, Pak, kita langsung ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak, di mana siswa bisa mendapatkan layanan konseling atau bimbingan jika siswa itu mendapat masalah kesehatan mental? Ya, untuk tempat ya, berarti kan ini kita bicara soal tempat ya. Tempat untuk mendapatkan layanan konseling ya, pertama yang paling utama di ruang BK, di ruang konseling gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk tempat itu sebenarnya di mana aja bisa. Tergantung bagaimana si orang tersebut atau individu tersebut ingin melakukannya di mana gitu. Kalau di BK itu ada kesepakatan. Jadi maunya di mana nih? Misalkan di taman, boleh, silahkan. Ayo kita melakukan konseling di taman. Asalkan si individu tersebut atau orang tersebut nyaman melakukan apa yang namanya konseling gitu. Tapi tetap kita utamakan untuk melakukan layanan konseling yaitu di ruang BK sendiri gitu. Baik, Pak. Kapan biasanya itu sekolah mengadakan event atau kegiatan yang bisa mengembalikan kesehatan mental siswa pada sebelumnya gitu? Oke, kalau event berarti ini kita bicara untuk sekolahnya ya. Kalau event-event di sekolah itu sebenarnya kapanpun bisa gitu. Seperti contohnya kemarin pada saat kelas 10 LDKS. Pada kelas 10 LDKS kemarin, kebetulan saya sebagai ketua pelaksana LDKS, jadi saya tahu kemarin itu kita selipkan materi tentang apa sih kesehatan mental gitu. Nah, itu contoh kecilnya seperti itu. Terus ya kalau untuk umumnya mungkin kita program. Sekolah memprogramkan, tapi kapannya ya bagaimana program itu jalan gitu. Jadi kapanpun bisa sebenarnya asalkan terprogram dengan baik. Seperti itu. Baik, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapa
yang paling berperan paling besar terhadap kesehatan mental pada siswa di sekolah? Kalau peran yang paling besar untuk kesehatan mental siswa, kita berarti bicara orang yang lebih dewasa lagi dibanding siswanya. Yaitu ya pertama guru gitu kan. Peran pentingnya itu sangat sangat apa ya? Sangat membantu untuk bagaimana membantu kesehatan mental siswa-siswa di kelasnya. Yang tadi saya bilang adanya kadang guru menggunakan ice breaking ya. Itu kan juga upaya membantu bagaimana agar mood siswanya baik dalam pembelajaran. Karena kan kesehatan mental juga adalah mood dari siswanya kan. Kalau siswanya moodnya kurang baik juga belajar pun gak enak gitu, nggak akan sulit konsentrasi gitu. Terus yang kedua itu sebenarnya peran diri kita masing-masing, bagaimana cara mengolahnya untuk agar mental kita tetap stabil, mental kita tetap bagus, tetap baik begitu, agar kitanya juga melakukan sesuatu hal itu dalam yang happy, yang fun, terus juga bisa berbuat yang positif lah untuk diri kita, seperti itu. Terima kasih Pak. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Mengapa kesehatan mental itu penting, apalagi dalam proses belajar gitu Pak? Kesehatan mental itu sangat penting gitu, bukan hanya dalam proses pembelajaran aja sebenarnya. Semua hal dalam proses kegiatan sehari-hari kita itu juga sangat penting gitu. Yang tadi saya bilang, contoh kecilnya saja. Nah, kalau mood kita berantakan, terus kita bete atau kita nggak bisa konsentrasi, itu pun belajar pun kita jadi terganggu ya kan. Nah, jadi menurut saya perannya itu sangat penting gitu, agar diri kita sendiri bisa menjaga bagaimana kesehatan mental atau yang kita punya itu tetap stabil, tetap juga bisa diarahkan ke hal-hal yang positif seperti itu. Bagaimana cara Bapak mengetahui bahwa siswa tersebut mempunyai kesehatan mental gitu? Kalau saya sebagai guru BK yang di awal tadi saya bilang kan ada teknik-tekniknya bagaimana saya bisa mengetahui bagaimana siswa tersebut memiliki kesehatan mental yang kurang atau drop lah kesehatan mentalnya. Yang itu yang pertama, kita bisa melakukan namanya observasi. Observasi itu pengamatan. Kita lihat di sekeliling bagaimana kesehariannya siswa tersebut, atau adakah perubahan-perubahan tingkah laku yang membuat pembelajaran dia menurun. Itu indikasinya seperti itu. Ya, itu juga kita kalau sudah dirasa oh iya bener mereka siswa ini mengalami kesehatan mental yang menurun, ya kita panggil anaknya, kita wawancarai, saya konseling di ruang BK untuk membantu agar kesehatan mental siswa tersebut bisa balik lagi, bisa baik lagi, bisa bagus lagi, sehingga siswanya juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Jadi ya yang pertama ya paling tentunya observasi sih palingnya. Terima kasih Pak atas pernyataan Bapak yang tadi. Semoga bisa membantu orang lainnya juga. Terima kasih. Semoga wawancara ini bisa menjadi pengingat bahwa kita mempunyai peran penting terhadap lingkungan sehat. Saya Fadlan Saputra, pamit undur diri. Terima kasih.